Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah Pendidikan Pancasila bab yang pertama. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Fokus pembahasan kali ini landasan pendidikan Pancasila secara historis. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 bersama dengan bakal tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila, selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami berbagai macam interpretasi dengan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar falsafah serta pandangan hidup bangsa dan negara, namun digunakan sebagai alat pemaksa rakyat untuk setia dan patuh pada pemerintah yang berkuasa dengan menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila secara sepihak sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, gerakan reformasi 1998 telah merubah tataran kenegaraan Indonesia. Di antaranya mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang direalisasikan melalui Sidang Istimewa Majelis Perwakilan Rakyat tahun 1998 dengan ketetapan MPR tentang pencabutan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pengembalian Pancasila pada kedudukan sebagai dasar negara dalam ketetapan MPR tersebut telah membuka jalan seluruh warga negara Indonesia untuk mengembangkan dan mengkaji Pancasila secara benar dengan sikap moral yang arif bijaksana demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Pendidikan tinggi memiliki tugas berat untuk mengembalikan persepsi masyarakat yang terlanjur beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik penguasa masa lalu, dengan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif. Berdasarkan uraian di atas, mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki 4 landasan sebagai pedoman dalam pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofis. Yang pertama, landasan historis. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang mulai dari zaman berdiri dan jayanya kerajaan-kerajaan Nusantara sampai datangnya penjajah yang menguasai bumi Nusantara.
Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang untuk menentukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui proses yang cukup panjang, perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa, kemudian dirumuskan dalam satu rumusan yang meliputi 5 prinsip atau 5 sila dan diberi nama Pancasila. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi Res. Kemudian berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketiga Undang-Undang Dasar tersebut tetap tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi keberadaannya. Secara historis, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga asal dari nilai-nilai Pancasila tersebut dari bangsa Indonesia sendiri. Atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu, secara objektif historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atas dasar historis inilah mahasiswa berkewajiban untuk mengkaji, memahami, mengembangkan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan ilmiah agar mampu menumbuhkan kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang sudah dimilikinya sendiri.